Halo? Kok? Dengan siapa ini? Rumahnya di mana? Oh, salah sambung. Atuh. Kenapa tuh? Yang nelpon. Mana sih? Biasa iseng. Gak ada kerjaan. Ngobrol. Ayo, Ngobrol. mau ngobrol apa ya? SpongeBob. Kenapa SpongeBob? Kayaknya ini ada sesuatu nih kan. Lu ngerasa gak sih? Dari dulu meme-nya tuh gak pernah mati. Oh, bener juga ya. Bentar-bentar meme SpongeBob ada. Selang berapa bulan ada lagi yang baru, Apa jangan-jangan emang dia relate banget sama kita ya? Tapi kayak emang relate sih. Huh. Lu tau gak sih kenapa gitu? Kenapa ya? Nah, karena SpongeBob ini tuh kita banget lah. Karena pada dulu tuh SpongeBob tuh kayak humoris gitulah, kayak kita banget lah, kayak anak kecil banget lah. Nah, tapi ini sebelum bahas tentang SpongeBob gimana, jadi emang SpongeBob ini tuh pertama kali tayang tuh di 1999. Oh, Ya kayaknya udah 20 tahun 20 lebih ya. tahun gila. Nah, jadi tuh emang tayangnya tuh pas zamannya isu kiamat. Ada tuh kok tahun segitu. Ada. Oh, baru Antara tahu. tahun 99 sampai 2000 tuh ada isu kiamat. Jadi mungkin biar orang relax kali ya. Nah, jadi tuh emang si SpongeBob itu juga udah disiarin di 170 negara yang berbeda gitu. Bahkan kayak filmnya Kung Fu apa? Kung Fu Kid ya? Karate Kid. Itu si Jaden Smith juga nonton SpongeBob di Cina. Berarti ini secara nggak langsung sebenarnya banyak banget anak-anak di berbagai negara ya kan yang tumbuh kembangnya bareng SpongeBob dong Oh ya. iya, termasuk saya. Nah tapi ini kan seiring beranjaknya dewasa kita nih kok, kayaknya nggak cuman gua ya, lu juga ngerasa nggak sih Squidward itu lebih relatable sebenarnya kok. Nah, ngomong-ngomong soal Squidward nih, menurut Madeline Smith di situs entitymac.com dengan judul 7 Reasons You Are Actually Squidward Tentacles from SpongeBob. Nah, ini ada beberapa hal nih. Ada beberapa hal yang membuat karakter Squidward terlihat lebih dekat dengan Dari kita ketimbang SpongeBob ya. ketimbang SpongeBob. Di antaranya, yang pertama, selalu lelah. Oh kayak tadi ya gara-gara rutinitas nih. Wah makan energi banget kan sih. Iya parah, kayak iya gue juga pulang tidur, ke kantor jadi kasir, terus kayak gitu terus nyampe capek. Iya. Bahkan kalau mau tidur juga, tidur tuh mungkin hal yang spesial buat Squidward. Bener. Tapi selalu diganggu gitu kan. Jadi Iya. males banget nih asli gitu. Iya. Lanjut, selanjutnya single. Pernah nggak ngeliat Squidward suka sama Kayaknya lawan dia, jenis? iya ketertarikan sama orangnya nggak pernah ada tuh kayak episode-nya ada Iya, nggak sih? karena memang kerasa nggak sih di umur kita segini tuh kayak deket sama cewek tuh Kayaknya kayak udah males gitu. menjalin hubungan lah ya. Heeh. Tapi bukan itu malah nggak baik ya kok. Iya Kayak memang ya. Ada jomblo seumur hidup. Hmm. Padahal kan memang untuk bertahan hidup kita harus ini ya. Apa ibaratnya namanya? ada support system Ada lah, support system ya kan? gitu. Oke. Nah, terus juga ini benci sama lingkungan. Lingkungan. Benci sama lingkungan. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Ya itu mungkin sama kayak yang di poin gue pertama. Memang hal yang bikin si Squidward itu yang menyenangkan untuk Squidward tuh istirahat lah. Istirahat rebahan lah ya kalau udah tua mah. Tapi malah diganggu sama SpongeBob kan ngeselin gitu. Ya pokoknya beberapa hal yang sifatnya basic tapi Iya, pokoknya intinya kalau lu udah mah dengan rutinitas yang segitu padat ya kan, lelah, kayaknya keganggu hal-hal dikit tuh rasanya pengen gitu. Iya ya. Kesel lah, bener-bener. kesel. Kayak Squidward. Kesel banget gitu kan. Iya. Nah, terus nih lanjut. Belum mencapai potensi terbaiknya. Nah, ini Squidward banget, cuy. Klarinet ya. Iya, dia kan passion dia kan main musik ya, bermusik dan art ya. Bener. Tapi karena 1-2 hal dia nggak bisa jadi itu. Iya. Ujung-ujungnya jadi kasir. Bener. Nah, makanya di kasirnya juga nggak ada gairah untuk bekerja gitu. Karena memang bakatnya dia tuh di musik dan pengennya seni lah ya. gitu ya. Karena 1-2 hal juga kan yang si Squidward episodenya itu tuh
Yang sebenarnya tuh dia ganteng dulu. Oh, dulu pernah blonde, bener. Pernah berambut. Pokoknya keren lah sampai rambutnya hilang. Iya. Dia jadi musisi tapi nggak bisa gitu. Dan dia pas-pasan juga nggak sih hidupnya? Pas-pasan juga. Kalah sama sepupunya itu ya. Squilliam. Memang Squilliam itu memang punya privilege. Udah ada rambutnya kaya gitu kan. Ya relate sih itu. Lu bayangin aja, lu ilustrator kan di sini. Ya gua anggap lu seniman lah ya. Seniman tuh kalau misalnya nggak ada duit juga nggak jalan juga, nggak bisa kemana-mana. Ya kecuali memang memang dedicated lah gitu. Beneran untuk berjiwa seni sekali. Ya karena di usia kita kan kita juga realistis lah ya. Harus makan juga kayak gitu. Jadi ini emang jelas banget lah, relate banget lah kehidupan Squidward gitu. Nah terus selanjutnya nih gampang jealous. Bener gak? Iya. Tapi gue gak sih, gue gak pernah jelas orangnya. Ini kan ngomongin Squidward. Iya. Ada tuh satu episode yang dia gedek banget kalau SpongeBob sama si Patrick lagi main seneng gitu. Dia pasti gangguin tuh. Iya. Ada yang episode kardus main kan Squidward si SpongeBob sama Patrick mainan di kardus kayak seru banget ya kan, pas dibuka nggak ngapa-ngapain, ini ngapain sih kan. Attention climbers, please hold on. The saws are on the way. How are you doing that? Terus ada lagi episode yang pas mereka tuker-tukeran pesan lewat bubble. Oh iya. Gelembung. Nah, itu juga digangguin juga tuh sama Squidward tuh. Kan kayaknya nggak iya. seneng lihat orang seneng. Iya, karena memang dirinya nggak seneng, ya nggak sih? Iya. Karena dia nggak seneng, ngeliat orang lain seneng, kesel. Gedek ya. Gedek. Nah terus juga ini yang terakhir nih, ketakutan akan masa depan. Wah ini midlife crisis banget nih kayaknya. Iya sih, bayangin aja nih, ketika lu punya passion di bidang musik tapi udah disikat dulu sama Squilliam, terus pada akhirnya lu kasir, terjebak di menjadi kasir, padahal dia juga bukan passion di situ. Terus untuk istirahat pun diganggu sama SpongeBob. Wah asli. Itu udah nggak jelas cuy masa depannya gimana. Ya mungkin paradise yang di dalam kepala si Squidward adalah liburan ya. Liburan lah. Gue juga ngerasanya gitu kok. Kalau lagi rutinitas sekarang tuh pengennya rebahan, liburan, refreshing lah gitu. Iya refreshing. Tapi ada satu episode yang menurut gue lucu sih. Apa tuh? Yang barang siapa bisa menjual berapa Krabby Patty dapat ini. Oh ini Tuan Krab ya. Ternyata menang cuma brosur gitu. Terakhirnya mau udah di penjara, dapatnya brosur doang gitu kan. Itu dikerjain banget. Udah gitu juga ini juga sih sama ada satu yang episode yang menurut gua relate. Apa tuh? Yang si Squidward itu punya impian hidup tinggal di orang-orang yang lingkungannya sama. Oh, yang satu komplek isinya kayak dia semua ya. Lu ngerasa gak sih kalau misalnya lu kayak di lingkungan kerja kayak lu nggak nyatu sama lingkungannya, itu kan kayak enak banget ya. Ini mungkin sama kayak si SpongeBob hidup di lingkungannya sama si Squidward hidup di lingkungannya SpongeBob. Tetangganya SpongeBob sama Patrick kan. Itu kan nggak masuk. Iya, terus dia ngebayangin kalau misalnya lingkungannya sama kayak dia semua. Rutinitasnya. Nah akhirnya ada tuh satu episode tuh ya kan. Tapi memang manis di awal. Pada akhirnya ya ujung-ujungnya bosan juga lah ya. Iyalah kalau sama semua mah. Iya, memang intinya tuh apa ya? Yang terbaik menurut kita tuh belum tentu terbaik untuk kita juga. Benar. Nah, kira-kira nih Toy. Dari tadi kita udah ngomongin SpongeBob nih. Kira-kira lu tau gak siapa yang spesial dari SpongeBob? Kalau dari gua Maya nih. Kalau waktu kecil tuh gua ngeliat SpongeBob kayak apa ya? Dia kan kelakuannya kayak bocil ya kan, periang, naif, sekarang ke ubur-ubur, ya pokoknya kemana-mana seru lah gitu kan. Padahal dia tuh udah kerja, ibaratnya usianya jangan-jangan bukan usia anak kecil ya kan. Nah dari situ kok gue ngerasanya kayak waktu kecil tuh relate-nya dari situ. Meskipun dia udah kerja, udah tinggal sendiri segala macem, umurnya udah kayaknya udah dewasa. Cuman kelakuan naifnya ini loh yang bikin waktu kecil tuh gue seneng banget sama SpongeBob gitu. Kemana-mana kayaknya seru gitu kan. Walaupun di beberapa episode ya dia terang-terangan mengedukasi lah ya istilahnya. Masalah tentang narkoba di episode yang Hook, tau gak lu? Yang pada mainan kail pancing noh. Yang si Tuan Krabnya bilang jangan. Tapi si Patrick sama SpongeBob malah mainan nih. Si SpongeBobnya mah nurut dia kan. Iya, SpongeBobnya mah nurut, takut kan. Cuman si Patrick nih malah iya. Kayak udah bercandain kayak gini. Akhirnya ketangkep. SpongeBob tolong aku.
Ya itu kan ibaratnya apa ya? Kalau waktu kecil kita nggak nerima itu, cuman waktu udah dewasa kita tahu lah itu artinya narkoba kan. Jangan main-main lah sama narkoba gitu. Bahkan jangan coba-coba. Jangan kan coba-coba. Awalnya si Patrick nyoba. Kan? Ketagihan. Kunyet-kunyet dulu ya kan. Terus akhirnya ketarik kan. Ketarik. Jangan main-main sama narkoba kalau enggak ntar Kena batunya ditangkap tuh sama polisi. Itu yang kita nggak terima tuh di zaman kecil. Cuman sekarang makin bisa ngerasa ada layer lainnya nih. Terus apalagi ya kayak contohnya tuh yang ini, yang ngomong kotor. iya, yang disensor pakai bahasa lumba-lumba. Iya. Lah waktu kecil mah mana kita paham itu. Kiranya mah lucu-lucuan. Iya. Doang kan. Pikirannya emang konsep kan. Konsepnya emang begini, ternyata kalau kita telah lebih lanjut tuh ya memang itu ternyata bahasa kotor. Bro. Dan kita memang nggak boleh ngomong kotor sama orang tua, kan dibilang gitu. Nah terus juga ini sih menurut gue nih SpongeBob menarik karena dia juga ada beberapa sifatnya edukatif ya, apa ya, kayak banyak kata mutiaranya lah. Contohnya tuh yang siapa? Jamie Siapa ya Jamie? Si ketimun laut. Oh, Siapa sih? Jerry bukan? Siapa? Siapa? Jeffrey. Jeffrey si timun laut. Jeffrey si timun laut yang ternyata bukan mahkota. Hah? Gary. Bukan. Oh, Siputnya. Jerry si timun laut. Jeffrey. Bukan anjing. Bukan. Bukan Kevin. Oh iya. Jeffrey yang Jeffrey mah pocong. Jeffrey si timun laut kenapa ya? Kevin si timun laut. Nah, jadi Kenapa ya? Kata-kata mutiara. Iya, pas yang di Kevin si ketimun laut tuh ada kata mutiaranya. Yang si SpongeBob kan mengagung-agungkan Kevin, katanya Kevin tuh anti sengatan apa ubur-ubur. Pada akhirnya ya ada masalah sendiri lah sama si Kevin. Nah, di akhir episode tuh ada si Squidward cuy. Kan Squidward lagi. Patrick. Iya, Patrick kan awalnya ngejar ubur-ubur ya. Iya. Nah, terakhirnya ketemu yang lagi maskot ubur-ubur itu ya. Katanya pemujaan yang berlebihan itu tidak sehat. Benar cuy, ternyata tidak sehat. Kalau kita memuja idola terlalu terlalu over tuh. Terlalu fanatik Terlalu lah. fanatik tuh tidak sehat karena lupa akan dirinya sendiri. Kan kayak si SpongeBob kan memuja Kevin sampai hai Kevin sampai jatuh dari tebing. Iya, ngapain aja disuruh anak-anak yang lain juga pada mau aja ya. Iya, itu sebenarnya ada intisari yang bisa kita dapat dari SpongeBob cuy. Nah nih tuh, kita kan tadi kan gue udah bahas nih ya banyak hal ya. Kira-kira apa yang bisa lu simpulin tuh? Nah, kalau menurut gue kayaknya nih Maya, yang bisa gue ambil kayaknya si SpongeBob ini nih, karakter SpongeBob ini nih kan, dengan kepolosan masa kecil kita, kelakuannya dia yang periang, ya kan, konyol, terus ya rasanya nyenengin banget lah ya kan, main, nangkap obor-obor segala macem, ketawa-ketawa ya kan. Terus ketika kita melihat dari perspektif SpongeBob ke Squidward tuh kayak ini orang jengkelin banget ya. Oh, nggak ada senang-senangnya Boring banget gitu. Boring. Membosankan gitu. Nah, itu tuh makanya tuh kayak Squidward ini kalau menurut gua nih kan, seiring bertambahnya umur ya kan kita nih yang udah nelen ibaratnya asam garam kehidupan lah, dari rutinitas terus tanggung jawab juga udah makin banyak ya gak. Walaupun nggak terlalu banyak ya, tapi menurut kita udah sih nambah cukup lah ya. Bagi kita mah cukup membebani lah. Ya kan. Cukup membebani. Membebani pikiran. Nah, kayaknya tuh kalau lagi kayak gitu nih, bawaannya tuh pengennya liburan, rebahan, tiduran. Ya itu udah kebahagiaan yang kita idam-idamkan banget gak sih? Seperti kebahagiaan yang didamkan sama Squidward. Iya, benar. Apalagi kayak ditambahnya kita udah makin tua ya kan, makin banyak pengalaman yang kiranya tuh membuat kita apa ya, jadi lebih hati-hati lah, kayak lebih skeptis, lebih sinis kalau ngelihat sesuatu di dunia ya kan. Kadang ada hal yang apa ya, kayak menurut kita gak usah dilakuin deh daripada ntar nambah beban. Iya, gitu. karena dulu mungkin kita pernah dapat batunya tuh gara-gara terlalu percaya sama orang lah ya kan. Nah itu pengalaman buruk yang itu tuh secara nggak langsung sebenarnya kayaknya bisa merubah bagaimana sikap dan pola pikir kita tuh kok dalam melihat dunia ya kan. Yang akhirnya ya bisa jadi grumpy, ya tadi sinis ya kan, gampang tersulut emosi kayak Squidward. Bener juga. Nah tapi ini bukan cuma kita doang yang berubah. Sebenarnya SpongeBob juga pernah berubah di episode sebenarnya lah ya. Yang menjadi normal. Benar. Ya menurut kita tuh bosen juga sih ngeliat orang kayak gitu kan. Flat aja Flat ya. aja gitu.
Nah, karakter SpongeBob ini nih, dia kan sebenarnya mencakup audiens anak-anak ya sebenarnya secara tampilan lah ya kan. Tapi juga ke dewasa kok. Iya, karena karakternya itu sebenarnya ibaratnya apa ya? Dia bisa memburamkan nih garis antara anak-anak dan dewasa. Yang mana itu sebenarnya ngelawan pakemnya Disney, cuy. Kalau Disney kan kayaknya emang buat anak-anak banget karena fantasi semuanya akan berakhir menyenangkan lah, kita tahu ya kan, happy ending. Apa ya? Masalahnya cuma satu gitu biasanya. Masalahnya cuma simple lah. Simple. Kalau SpongeBob ini lebih pelik lah, kayak si Squidward dengan kegrampiannya, bahkan mungkin Patrick dengan kebodohannya. pelik sih enggak, cuman kita pernah di situ. Oh iya, lebih relate sih. Lebih relate ya kan, kalau kan nggak mungkin pernah jadi kodok kan. Nah, Iya bener juga. Dan gak mungkin juga gue nyelamatin manusia buruk rupa di kastil antah berantah gitu kan. Iya, nggak ada kisahnya. Gue lagi jalan di sungai ketemu kodok terus gue cium. Dicium lagi. Nah iya itu. Nggak pernah ya. Nah itu makanya tuh. Iya bener-bener sih emang lebih relate makanya. Iya, permasalahannya tuh sesimpel yang kita alami kan. Makanya anak kecil bisa nikmatin dengan caranya sendiri, pun orang dewasa bisa nikmatin karena kita bisa ngeliat sesuatu di balik kelucuan SpongeBob ini. Iya, tapi emang ada beberapa hal yang menurut gue yang gue bingungin sih dari SpongeBob. Jadi SpongeBob itu kan memang katanya kartun anak kecil, tapi beberapa visualnya tuh dewasa. Banget. Kayak contoh ada satu momen pasti kalau misalnya dia yang close up beneran detail ekstrim. Close up tuh aneh gitu, kayak artnya jelek banget gitu loh, kayak menjijikan gitu, banyak yang menjijikan. Mana ada adegan rada-rada ibaratnya dibilang apa ya, rada gore lah ya, gore. Kayak kukunya Squidward kena ujung bangku ya kan, sampai lepas. Now don't move it till I say. Okay, it's on my foot. Now don't. Okay. SpongeBob, I told you not to move it till I said. Tapi memang ini sih memang setelah season 2 tuh yang bukan dibikin yang nggak diinin sama Steven Spielberg. Spielberg Jurassic ya. Hillenburg. Apa sih? Steven Hillenburg. Itu memang agak lebih absurd lah. Kayak orang tiba-tiba ada kungfu di tengah laut gitu kan. Iya. Nah tapi ya gua harapin lah kita semua nggak kayak Squidward banget lah gitu ya kan. Karena yang gua baca nih, ada nih penelitiannya David Blanchflower sama Andrew Oswald. Mereka tuh nemuin kurva kebahagiaan manusia gitu loh kok. Jadi kalau gua baca kurvanya ya, kalau kata mereka emang awal-awal manusia hidup tuh dari masa kecil sampai ke agak remaja itu masih seneng-seneng banget tuh kok. Nanti kayak usia-usia kita nih udah 20 ke 30 ke 40 itu rada susah tuh kok ngedapetin kebahagiaan. Tapi yang pengen gue omongin adalah dari kurva ini ternyata bakal balik lagi kok. Jadi nanti di umur sekitar 50-an sebenarnya kebahagiaan itu simple gitu. Nah jadi gue harap kita nggak nyangkut amat lah di sifat-sifat buruknya si Squidward inilah ya. Jadi model kurva kayak gimana? Kayak U. Berarti awalnya tuh ngerasa susah tuh pas masih lahir. Jaga justru pas masih baru lahir kita masih seneng banget. Berarti gini ya? Gini. Kita seneng. Oh gini dong. Enggak dong gini, kan U. Kan saya bilang U. Gimana sih? U. Oh iya gini ya. Ini usia. Iya berarti gue setuju sih karena ada yang bilang kalau misalnya udah tua tuh balik lagi ke masa kecil. Bener. Jadinya ngapain aja serasa kayak ya udah ini udah fulfill gua nggak sih, kayak kita udah nggak muluk-muluk. Berarti memang kitanya aja ya yang di umur mungkin segini belum berdamai dengan banyak hal nggak sih? Belum dewasa. Bener juga. Menarik nih obrolan. Ya tutup dah. Udah jam berapa nih? Kulit kurang bulu. Oke siap. Dulu banget ya. Waktunya ini sebenarnya kita udah beres nih ya. Menarik juga nih obrolan, mulai dari tadi kita bahas tentang perubahan sikap dari kita yang menjadi lebih relate ke Squidward dibanding SpongeBob. Iya, menjadi Squidward sekarang. Bahkan ntar nih kayaknya gue mau buru jadi Stone Crab karena kayak gue butuh duit. Semua orang ingin duit. Iya, bener banget nih. Oke deh, terima kasih buat teman-teman. Kalau suka sama Selo Talk jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya biar tahu video kita selanjutnya. Saya Diko. Saya Bagja Fatuluda aka Bang Atuy. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan salaman.